Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Mari kita meneruskan pembahasan. Untuk saat ini menanggapi ucapannya masih Lek Sakur ya. Ucapannya Lek Sakur berkenaan dengan kena apa wahyu pertamanya Rasulullah dikonsultasikan kepada pendeta. Ini tebakan saya kemarin ini semakin terbukti. Lek Sakur ingin menggiring kita ke arah yang dia inginkan. Sekarang malah nyinggung tentang pendeta. Tapi apapun permasalahan yang Lek Sakur sampaikan, ya kita tanggapi dengan ilmu. Mari kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan hadis badil wahyu. Barangkali Lek Sakur memahami atau mempelajari hadis badil wahyu. Kita melanjutkan yang kemarin. Berarti sampai faroja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 15, kitab Hasyiah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari, halaman 15. Bismillah awalahu wa akhirahu. Faroja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Allah setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemarin yang mengatakan saya terangkan, faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu qailnya malaikat Jibril. Rasulullah mendengarkan, akan tetapi Rasulullah dengar sekali langsung hafal. Kemudian Rasulullah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan hafalannya, tidak kok membaca tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak, tapi hafalan. Ini saya ulangi sedikit. Kemudian setelah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah pulang dengan keadaan gemetar karena habis disikep sapa malaikat Jibril. Setelah pulang, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, pulang ke rumahnya Khadijah bin Khuwailid. Setelah sampai di rumah, faqala zammiluni. Nabi minta untuk diselimuti. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'u. Kemudian setelah diselimuti, takutnya sedikit demi sedikit hilang. Begitu juga kalau kita ketakutan, kemudian diselimuti, insya Allah sedikit demi sedikit takutnya akan hilang. Setelah takutnya hilang, faqala li Khadijah wa akhbaruhal khabar. Kemudian Rasulullah menceritakan sambil berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut. Takutnya Rasulullah bukan takut wahyu itu dari selain Allah, tidak, tapi takutnya
nanti mampukah saya menjalankan tugas? Satu, takut di antara ketakutannya lagi, takut karena habis dirangkul, disikep sama malaikat Jibril. Jadi jangan salah paham. Setelah tahu kondisi suaminya, Khadijah memberi semangat, dan ini pancen sebagai seorang istri yang baik, melihat suami yang sedang sedih, maka harus bisa ngeyem, harus bisa membangkitkan semangatnya si suami. Khadijah faqalat lahu, Khadijah, kalla, jangan gitu wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Itu Khadijah yang baiknya gitu. Lek Sakur kemarin mengatakan Khadijah agamanya apa. Saya singgung sedikit tentang Khadijah karena kemarin saya menjelaskan menggunakan bahasa Jawa. Keponakan saya yang di Jakarta nanti kalau enggak paham lah, ini saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Tidak usah menanyakan apa agamanya Khadijah qoblal bi'tsah, karena itu tidak relevan. Kenapa saya bilang tidak relevan? Karena apapun agamanya qoblal bi'tsah, setelah bi'tsah kemudian iman kepada Rasulullah, maka dosa-dosanya yang qoblal bi'tsah itu dimaafkan. Coba kita pelajari ayat walau anna ahlal kitab ail yahuduan nasoro amanu ay bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima jaa bi wattaqau ay mukhalafata kita bihim lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh saya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im. Ngoten nggih. Juga ada ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad untuk orang-orang yang kufur, iyantahu yufar lahum ma qad salaf, apabila mau berhenti, yufar lahum ma qad salaf, berhenti kemudian iman dengan Rasulullah, yufar lahum ma qad salaf. Dua ayat ini menyinggung baik Yahudi Nasrani ataupun orang musyrikin. Ketika ba'dal bi'tsah mau iman dengan Rasulullah, maka yufar lahum ma qad salaf. Lah terus agamanya Khadijah ba'dal bi'tsah apa? Khadijah setelah bi'tsah, setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama, apalagi wahyu yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu iman. Diterangkan di kitab Nurul Yakin, Khadijah kuwi awwalu nafsin zakiyah shaddaqat Rasulullah fi ma jaa bihi ar-rabbihi. Pada lampiran berikutnya, wa kana awwalu man sata'a alaihi nurul Islam Khadijah binti Khuwailid. Silakan mempelajari mempelajari kitab Nurul Yakin. Itu biografinya Khadijah tentang agama. Kemudian setelah kembali ke materi, setelah Khadijah memperkuatkan dengan ucapan, Khadijah langsung ngajak
Rasulullah hatta atas bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Ammi Abdul Uzza bin Qusay ini ibnu Ammi Khadijah ngajak sowan ke tempatnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Lah Waraqah bin Naufal itu ibnu Ammi Khadijah karena Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ini bin Asad, Waraqah bin Naufal bin Asad, Khadijah bin Khuwailid binti Khuwailid bin Asad, berarti sepupu bahasane. Lah terus Lek Sakur bilang Waraqah itu pendeta, benarkah? Wa kana imra'an tanasara fil jahiliyah. Waraqah memang tanasara. Waraqah orang Quraisy melihat kaumnya menyembah berhala, dia tidak suka, terus pergi ke merantau ke luar negeri. Kemudian jumpa pada pendeta-pendeta, akhirnya tertarik dengan masuk agamanya pendeta. Tapi perlu dicatat, Waraqah itu beda, pendetanya beda dengan pendeta yang zaman sekarang. Waraqah yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal injil bil Ibrani masyaallah ayak tuba wa kana syaikhun kabirun qad amiya. Ngoten nggih. Saya terangkan tentang Waraqah dulu. Tadi saya mengatakan Waraqah itu seorang pendeta, mung beda dengan pendeta yang zaman sekarang. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya pendeta zaman sekarang itu mayoritas termasuk ayat laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Pendeta zaman sekarang mayoritas mempercayai Trinitas, mayoritas menyimpan atau tidak menerangkan na'tur Rasul. Kan kalau orang Yahudi mayoritas yang sekarang waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Lah kalau Waraqah bin Naufal menyembahnya karena Injilnya masih murni, Tuhannya hanya satu, yaitu qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu letak perbedaannya. Terus perlu diingat, Waraqah tadi ibnu Ammi Khadijah, sekaligus barangkali Lek Sakur belum tahu, Waraqah itu wali nikahnya Khadijah ketika Khadijah nikah dengan Rasulullah. Kalau nggak percaya silahkan pelajari manaqib Sayyidah Khadijah kagungane Syekhu Syuyuhina Muhammad bin Alawi. Di sana diterangkan. Jadi Khadijah ngajak Rasulullah konsultasi dengan Waraqah benar apa salah? Menurut pendapat saya ya benar, karena pertimbangannya satu, Injilnya masih murni. Nomor dua, Waraqah itu wali nikahnya wali nikahnya Khadijah ketika nikah kawin dengan Rasulullah. Ketika ada sesuatu dikonsultasikan sama wali nikah. Wali nikah itu berarti kan menduduki kedudukannya bapak. Lah kek wis menduduki kedudukannya bapak, landat
Gak, Warokoh itu tabahul, menguasai Injil yang masih murni. Ini letak kurang cermatnya Lek Sakur di sini ini. Lah, pada saat qoblal biasa masih adakah Injil yang murni? Masih banyak, seperti yang dipeluk Abdullah bin Salam wa ashabu. Orang Rom juga banyak, orang Najron juga banyak, bahkan sapa Muqawqis Amiru Misra itu masih memeluk Injil yang asli, yang masih murni, masih menerangkan nanti setelah Isa ada nabi yang diutus, lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Di Taurat juga diterangkan nabi nanti setelah Isa ada nabi yang diutus, lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Kalau enggak percaya yang Yahudi, coba lihat sejarahnya Ka'bul Ahbar. Itu ya. Kemudian pada saat qoblal bi'tsah, jadi banyak rohib, banyak pendeta yang sudah tahu kalau nanti ada nabi yang diutus, lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Pelajari safar awal ila Syam, as-safar ila Syam al-awwal rohib Buhaira. Kemudian safar ila Syam atsani sapa Nastur. Rohib 2 ini menyaksikan bahwa ini nabiyu akhiri zaman. Jadi wis cetha welo-welo, termasuk Warokoh pun juga tahu kalau Muhammad iku sayub asu nabiyan. Tak kira sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian saya bisa membuktikan enggak kalau Warokoh itu mempelajari Injil yang masih murni. Coba kita teruskan. Ya ibna ammi isma' min ibni akhika. Faqala lahu Warokoh ya ibna akhi madza taro. Fa akhbarahu Rasulullah khabara ma ra'a. Faqala lahu Warokoh hadzan namus. Oh, ini namus, ini Jibril nazalallahu ala Musa. Wah, ya laitani fi hadzal andaikan pada saat kamu memperjuangkan Islam saya masih kuat. Ya laitani aku nuhayya, andaikan saya masih hidup. Il yukhrijuka qaumuk, ketika kamu diusir kaummu. Nabi matur, awamukhriyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Warokoh menjawab, qala na'am, ya benar. Lam ya'ti rajulun qatun bimisli ma jitabi illa uziya. Tidak ada seorang nabi pun yang membawa risalah seperti kamu yang tidak disakiti kaumnya. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasron mu'azzaro, andaikan saya masih menangi, wah saya bantu sekuat tenagaku. Loh, kalimat Warokoh ini apa tidak menunjukkan bahwa Warokoh itu mempelajari Injil yang masih murni? Benar enggak? Begitu mendengar cerita Rasulullah langsung iman. Makanya ganti saya balik. Pak Sakur tadi yang mengatakan saya balik. Rasulullah mengonsultasikan wahyu pertama dengan seorang pendeta yang beragama Islam. Jos pura. Loh, kenapa saya mengatakan pendeta beragama Islam? Karena masih
menggunakan Injil murni, berarti sesuai agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa apa? Ya berarti agamanya Allah. Agamanya Allah apa? Innad dina indallahil Islam. Paham ya? Alhamdulillah. Tapi walaupun demikian Lek Sakur sering sering membuat onteran-onteran, menaburkan benih-benih yang bisa mengganggu iman kita jangan terpengaruh. Kita juga tidak boleh arogan menghadapi Lek Sakur karena mereka menyerang Islam menggunakan ilmu. Kita lawan menggunakan ilmu. Kita buktikan bahwa argumennya mereka salah, yang benar argumen Islam. Dan argumen Islam ini sudah dijanjikan Allah, wa inna lahu lahafizun. Akan tetapi kita pun tetap mendoakan, karena saya husnudon KTP Lek Sakur kuwi Islam, jadi kita doakan apabila salah semoga Allah berkenan memaafkan, Allah berkenan memberi hidayah sehingga tidak mengulanginya lagi, sehingga tidak menjadi sumber fitnah yang merugikan Islam dan orang Islam, menguntungkan orang-orang kafir. Barangkali demikian. Kita pun juga semoga selalu mendapatkan hidayah sehingga bisa mengamalkan wa ma'atakum rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kesalahan silahkan menanggapi dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ghafarallahu lana dzunubana wa satara uyubana wa ja'ala qulubana quluban salima ya Allah. wa hadana siratal mustaqim wa adkhalanal jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.